berjumpa lagi di podcast KUA Mijen yang penuh inspiratif dan berefleksi bersama saya Arif dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang seputar beberapa informasi terkait dengan KUA dan beberapa solusi, dan alhamdulillah pada materi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang beliau saat ini yang Dr. Al-Hamisi yang terhormat Bapak Al-Hamisi pagi ini menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Mari kita sapa bersama-sama dengan beliau. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Arif. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat berpuasa. Ya, semoga Ramadan berkah untuk kita semuanya. Pak Hasbi, kalau kita berbicara tentang beberapa info-info yang terjadi di KUA, itu banyak yang kita sebenarnya mau membuat viral. Itu kan definisi viral ada di masyarakat dan definisi viral juga ada di KUA yang selama ini lagi dan yang sering dihadapi Pak Hasbi itu terkait dengan beberapa isu yang sangat menarik untuk dikupas dan dieksplorasi. Misalnya tentang wali, Pak ya, wali nikah. Sebenarnya bagaimana sih? Apa definisi tentang wali, kedudukannya, lalu seberapa jauh penangannya, dan sejauh ini bagaimana wali itu sering menjadi dalam tanda kutip perdebatan di kalangan calon yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan waktu menikah. Monggo Hasbi bisa di share di sekali. Terima kasih waktunya Mas satu Pak ini. Ya, Mas Arif, alhamdulillah kesempatan Ramadan 7 Ramadan 1445 di KUA Mijen atas inisiatif Pak Kasudin, Pak Arif, Pak Sabto, NU menyelenggarakan sesi podcast. Semoga ini nanti bisa menginspirasi dan membuka wawasan dan masyarakat luas tentang seputar hukum pernikahan atau pernikahan. Ya. Terkait dengan wali ini merupakan dalam kajian fikih merupakan rukun. Rukun itu berarti kalau unsur atau anasir rukun yang 5 dari pernikahan itu tidak ada, maka pernikahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal. Batal demi hukum. Ya, batal demi hukum, baik untuk positif atau untuk syar'i. Secara syar'i ini mendasarkan pada dalil hadis, dalil normatif hadis, sebutkan la nikaha illa biwaliyin, artinya la nikaha illa biwaliyin syidin wa syaidayatin. Ulang, la nikaha illa biwaliyin syidin wa syaidayatin. Yang pokoknya secara dalam bisa diterjemahkan bahwa tiada nikah, artinya tidak ada pernikahan yang dianggap sah secara normatif yang tanpa menghadirkan dalam proses inti pernikahan atau ijab kabul itu hadirnya wali yang mursyid yang cerdas, kemudian wasyaidah dan orang saksi yang berintegritas agamanya atau adil, lurus, agama berintegritas. Demikian Pak Arif. Ya, dan juga kalau la nikaha illa KUA
tidak ada pernikahan kalau nggak ada KUA. Sebagaimana kedudukan wali itu. Lalu sebenarnya problematika saat ini bagaimana wali itu kok sampai di KUA menjadi viral. Dengar-dengar ada isu bisakah wali itu beli atau bisakah wali itu diadakan. Bagaimana menurut Pak? Sebelum menjawab pertanyaan itu menarik sekali. Itu untuk kami operasionalisasi di lapangan, kami merujuk pada putusan Menteri Agama yang terakhir itu Perda nomor 30 tahun 2024, itu pasal 10 poin B disebutkan bahwa di situ rukun pernikahan itu ada 5. Ini yang patut diketahui oleh kita bersama oleh banyak masyarakat, bahwa pernikahan itu bisa memenuhi unsur rukun nikah yang 5. Ini bicara tentang aspek yang 5. Kalau dalam keberagaman kita ada rukun Islam yang 5, pun demikian dalam pernikahan ini pernikahan bisa dijamin keabsahannya kalau terpenuhnya anasir atau unsur-unsur yang 5, diantaranya satu, adanya mempelai laki-laki perempuan dan laki dan perempuan ya, boleh laki-laki ya, laki-laki dan perempuan. Dan justru ini untuk saat ini juga kita memang harus bersama bahwa laki-laki sudah laki-lakinya, perempuan juga sudah perempuannya, yang itu ada ketentuan mungkin tidak perlu kita bahas lebih detail. Kalau tidak ada halangan baik syar'i ada beberapa yang halangan yang dipastikan tidak ada, baik usaha maupun atau nasab. Dan kemudian yang kedua, hadirnya 2 orang saksi, kemudian ada ijab maupun serta wali. Nah, ini penting disana, hadirnya 2 orang saksi, kemudian hadirnya wali, kemudian mempelai berdua. Ini paling pokok mesti yang pertama tadi, hadirnya 2 mempelai laki-laki perempuan, hadirnya wali, hadirnya 2 orang saksi, dan redaksi ijab dan maupun mahar juga. Mahar itu bagian dari wajib wajib yang disebut dalam prosesi bukan hukum. Maka boleh muajalan atau halan atau bisa ditunda untuk diberikan setelah ijab ataupun pada saat ijab. Terkait dengan pertanyaan ini menarik tadi yang disampaikan Pak Arif, itu seringkali terjadi hal yang agak mengejutkan juga karena masyarakat agak awam. Sebagian ada yang kurang mengerti maksud kami bahwa ketika melakukan proses pernikahan itu, ketika mereka merasa butuh untuk wali, mereka ada problem mengajarkan wali, ketika dalam pemeriksaan lanjutan setelah pendaftaran itu mohon kalau bisa beli wali dari KUA. Oh, ini berarti kejadian nyata kok ya? Kejadian nyata. Sering beberapa kita dengar masyarakat menyampaikan itu, Pak, itu walinya beli dari KUA saja. Oh. Padahal wali itu merupakan satu hal yang sudah ditentukan dalam syar'i yang sudah ditentukan. Dan masyarakat mohon boleh, tapi belum tentu nanti sesuai dengan harapan masyarakat, karena ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti, diantaranya pedoman ini termasuk tapi itu wali atau kebutuhan wali yang tidak boleh kemudian melanjutkan. Kemudian ya, sebenarnya di KUA ini kan juga banyak ya, saya masyarakat juga menganggap bahwa kantor KUA itu hanya batas pernikahan
itu misalnya, padahal banyak hal yang bisa dikerjakan di KUA. Namun saat ini pun kalau kita membahas tentang wali, kalau kita detail tentang wali pun ini dalam 1 jam ke depan mungkin nggak akan selesai Pak. Jadi makanya kita Penelitian menarik ini menarik, artinya ini sesi sambung terus sesuai dengan animo masyarakat kita ikuti supaya nanti masyarakat ikut mengawal bagaimana itu proses pernikahan itu sah. Kadang-kadang orang mengatakan sudah nikah yang bagaimana, nikah siri. Nikah itu ada ketentuannya, asal kumpul, asal diketahui lapor RT mungkin mereka menganggap nikah siri. Dalam nikah itu kalau sudah nikah dengan nikah itu sakral, ada ketentuan harus diikuti. ya, lalu kalau itu terjadi Pak, dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat banyak yang kasih ya diam, tidak mengurus lebih lanjut menjadi pernikahan resmi. Mungkin bisa dikemukakan dampak-dampak yang terjadi nanti ketika tidak lanjut lagi menjadi pernikahan. Ya, ini nanti kelihatannya perlu diadakan sendiri, apalagi terkait sekarang MUI juga mengeluarkan fatwa terbaru terkait dengan ini perlu kita kasih nanti di waktu tersendiri kelihatannya. Tapi yang jelas siri itu kan maknanya diam-diam. Siri itu kan ada yang mengatakan bisa rahasia sembunyi-sembunyi. Kalau itu memang kebajikan, kenapa harus disembunyikan? Berarti kalau dengan logika terbalik, kalau itu disembunyikan atau diam-diam, berarti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui, kebenaran yang tidak ingin diketahui oleh pihak ketiga. Artinya itu problematis. Nikah siri itu berarti problematis. Dari sisi situ kita sudah menangkap bahwa nikah siri itu problematis. Apapun problemnya, mungkin ada saja alasannya karena belum ada kesiapan, orang kita setelah lulus wisuda ini daripada melanggar syari nikah dulu. Artinya di situ ada alasan problematis, itu variatif dari masyarakat berbeda-beda. Nah, tapi semuanya berdampak, dan dampak itu lebih ke arah negatif, terutama sadar sekali untuk memulai perempuan itu menjadi pihak yang banyak di potensi untuk dirugikan. Demikian. Oke, ini kayaknya agak berat sedikit Pak. Maksudnya selama kita bincang-bincang ini agak berat, nanti coba diselidiki dengan beberapa hal yang kaitannya dengan pengalaman Pak Asmi sendiri selama emang menghadapi dinamika yang terjadi terkait dengan permohonan pernikahan itu apa Pak? Menarik untuk pernikahan. Iya, menarik, dan itu kami sering selaku pribadi atau tugasnya dari sisi pribadi ingin melaksanakan pernikahan itu sesuai, memang betul-betul sesuai dengan tindak kami yang satu pengen sesuai dengan syari, yang satu sudah ketentuan undang-undang, dan kita bermohon pada yang kuasa semoga mendapatkan bimbingan petunjuknya. Dan karena itu kadang-kadang ada kejadian yang cerita-cerita yang di lapangan itu yang bagi kami itu diizinkan kuasa Tuhan Masya Allah Ta'ala. Satu contoh yang dalam hal ini masyarakat ini kadang-kadang tidak jujur di mana, kadang-kadang tidak juga bisa kayak ya mungkin kayak seringkali karena ekses dari apa namanya di pos atau rumah tangga yang gagal, perceraian, dampak buku yang kurang akur, tidak baik, dan akhirnya anak ini dibawa kepada pihak salah satu pihak, mungkin belum ibunya, orangnya ikut ibunya, jangan pernah tanya tentang bapakmu, jangan pernah kenal dengan bapakmu, dan bla-bla-bla, mungkin diasumsikan atau disadikan negatif, sehingga kemudian itu terbawa ketika pengajuan nikah. Mana bapak tidak tahu Pak, gimana posisinya tidak tahu Pak. Ini sengaja atau tidak, apakah jawaban-jawaban itu bisa atau tidak,
kami tidak tahu persis. Kami ini ketika dilakukan pemeriksaan ini berpegang pada pengakuan lisan. Dalam kaitan Rasul berlakukan kebutuhan Allah yang tawalla bisaraya, bahwa kita ini berpegang pada yang lahir-lahir saja. Namun hasilnya adalah kita nggak tahu. Maka kemudian kita terima itu mentah-mentah setelah kita berusaha melakukan pemeriksaan. Itu berulang yang kita rasakan tidak diketahui seperti itu. Ternyata karena hubungan yang tidak baik pasca pernikahan ini, anak-anak itu terbawa. Kemudian ketika pada waktu pelaksanaan itu detik-detik menjelang pernikahan berapa terjadi itu tiba-tiba walinya muncul begitu saja. Bapaknya muncul begitu saja, dan itu kami amazing. Ini satu surprise, dan ini kami bersyukur ini berarti mengamankan tugas kami, dan sekaligus ini mestinya sudah disyukuri pihak terkait mempelai berdua bahwa pernikahan ini tidak rentan secara hukum, yakini keabsahannya karena adanya wali yang sah. Nah, ini kemudian membuka fakta bahwa seringkali masyarakat soal wali perlu kami sarankan untuk perlu adanya kejujuran di kami. Insya Allah setiap problem ada solusinya. Begitu Pak. Ya. Kita juga menghadirkan beberapa pembelian dari berbagai kalangan. Ya, terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Ada Bu Lisa, ini founder founder podcast di podcast Ruki Kawamija. Ini secara pribadi untuk memonitor kegiatan ini, progresnya. Kami harapkan besok malah jadi narasumber utama yang bisa isu yang mana bisa ini. Ya, jadi kalau podcast berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa ini yang menjadi palu untuk apa? Jadi ini bisa dilanjutkan untuk kita. Nah, berikutnya juga ada Pak Asiti juga. Jadi dari aktivis Sadar Konji, orang yang berbau konten ini beliau pakarnya, jadi namanya Pak Asiti, pakar. Data Sabto ini aktivis Pasar sertifikat alam dan Taufi, Landri, tapi semua ini pakar-pakar dari harapannya ini nanti tetap kami harap tetap ada kelanjutan supaya nanti ada syukur ada ekstremis dari berbagai respon dari masyarakat supaya bisa diakses oleh masyarakat. Ya, terus sebelum ditutup Pak, mungkin Pak Asmi bisa memberikan pesan. Saya ingin juga mendengar dari Pak Asmi bagaimana perjalanan memimpin kapal yang selama ini, pesan dan pesannya, atau kalau boleh kami mengungkapkan, berat nggak sih Pak menjadi kepala KUA? Kalau berat mungkin apa kita bisa dibagi tugasnya. Terus apa suka dan duka menjadi kepala KUA selama ini? Monggo Pak Asmi. Ya, kalau kami ini sebenarnya bahasa Belandanya mingguan. Jadi kalau ditanya ketika awal kita untuk mendapatkan jabatan kepala KUA, kita itu selalu inferior, mampu nggak gitu. Tapi itu yang menimbang pimpinan, kemudian kita selaku ASN harus juga lurus, harus loyal, sehingga mungkin ada alasan beberapa pertimbangan dari pimpinan kami dianggap mampu, tapi lebih dari itu kami pribadi punya prinsip kalau Allah sudah berkehendak pasti kita dimampukan. Allah berkehendak kemudian memperjalankan alam pada
difokuskan di situ sebagai penanda bahwa Allah sudah berkenan dari takdir kita. Insya Allah kita diberi kapasitas atau kapabilitas atau kemampuan. Dan pada kenyataannya yang penting kita membangun niat yang baik dari intrinsik dari diri kita, buat niat baik bahwa kita ingin berkontribusi lebih, ingin bermanfaat lebih, ingin memberikan berbagi manfaat dari masyarakat. Kalau kita niat baik, insya Allah di sekeliling kita ini auranya baik semua, dan kenyataannya Permukaan Wamin jadi semuanya luar biasa baik, tidak ada yang syar, yang aneh-aneh, tidak ada yang sadar, semuanya lurus-lurus. Baik sampeannya lulus masuk pon yang paling penting, karena tugas KWA itu dari sisi mana saja tentu harus mengupgrade tugas-tugas itu, juga membagi tugas pada teman-teman, dan teman-teman juga siap untuk menjalankan tugas dengan baik. Yang jelas kita harus sering berinteraksi, sering menyamakan visi misi, menyamakan frekuensi, nanti kemudian meringankan gerak perjalanan dinamika KWA ke depan. Sebelum ditutup oleh Pak Arif, ini izin menambahkan Pak Arif ya, terkait dengan wali ini. Jadi wali ini sepenuhnya untuk memutuskan siapa yang boleh jadi wali itu perlu di forum pemeriksaan itu, di majelis pemeriksaan kita verifikasi. Jadi masyarakat yang permohonan, karena yang ini yang patut dipahami oleh masyarakat satu luas bahwa wali itu kenapa diputuskan oleh pengurus berdasarkan analisa pemeriksaan berkas, mendengar langsung, itu bahwa tentang wali sudah ada normatifnya, fikihnya, bahwa ada urutan wali. Maka dari itu wali itu tidak mesti, ini dicatat ya Pak Arif, tidak mesti berbanding lurus dengan data kependudukan. Jadi wali tidak mesti berbanding lurus dengan data kependudukan, tidak mesti. Kenapa? Pada kasus-kasus di lapangan banyak pertemuan yang kemudian berbeda. Mungkin di data kependudukannya tertera ayahnya si A, ibunya si B, ternyata setelah ada pendalaman ternyata itu bapak ibu angkat, ada adopsi di situ, dan itu tidak mesti. Atau artinya begini, masyarakat itu pada prinsipnya penting bahwa layanan ingin menikah secara sah itu dilayani dan kemudian bisa terlaksana dengan baik, dijamin keabsahannya. Itu pada sampai itu titik sudah baik, sudah bagus. Kemudian untuk yang lebih detail itu serahkan ke kami KWA untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menentukan siapa yang akan jadi wali. Ini boleh jadi yang tulis buku nikah itu malah wali atas nama kepala KWA, ini nama kepala KWA wali hakim. Karena beberapa kasus itu menjadi wali hakim. Satu contoh, ada wali tapi juga lagi kurang memenuhi syarat baik sisi kesehatan sehingga berhalangan atau ada udzur syar'i, atau maksud berhalangan karena penjara, sehingga jika satu prosedur tidak memungkinkan untuk tawakil, maka proses pernikahan bisa berlanjut dengan wali. Pada prinsipnya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ketika sudah punya niat baik, sebenarnya tidak ada halangan yang bersifat tetap syar'i, baik musyawarah sesuai atau musyawarah pernikahan, hubungan perkawinan atau berasal sesuai, dan juga sudah asal. Insya Allah ada solusi sehingga apa yang dari masyarakat pernikahan yang akan bisa dilaksanakan, walaupun pada prosesnya perlu stepnya dilalui, prosedurnya dilalui, ya butuh waktu untuk melengkapi
persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Demikian Pak Arif. Ya, baik. Pada intinya problematik awal ini selalu ada solusi, Pak ya. Tidak mesti bahwa ada deadlock, kan selalu ada solusi ketika itu dilalui namanya gitu. Ada bagaimana? Ya, sepanjang kita terkait dengan larangan syar'i yang saya sebutkan juga, ataupun peraturan perundang-undangan seperti adanya umur atau umur yang mendaki izin untuk dispensasi pengadilan. Artinya proses-proses itu masih bisa diupayakan, dan sepanjang pengalaman kami di lapangan lebih dari hampir semuanya bisa kita bantu sampai kita kerjasama dengan masyarakat lurus. Baik, terima kasih Mas Wi sebagai Pak Jen. Demikian para pemirsa menghadapi podcast kawan Jen, sesi atau episode proses bidang-bidang kepala kawan Jen sudah lalui, dan sebagai bentuk tentu kami sebagai host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa lagi pada episode mendatang. Ada satu lagi slogan di kawan Jen, yaitu kawan Jen melayani dengan hati, menginspirasi dengan hati. Baik, terima kasih sebagainya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.